dari segi industrialisasi hijau ini juga bukan semata-mata terkait dengan proses produksinya yang menerapkan prinsip-prinsip yang berkelanjutan, tetapi kita juga harus berbicara mengenai bagaimana kondisi di upstreamnya begitu ya, dan bagaimana kondisi di downstreamnya. Ketika kita berbicara mengenai mungkin industri besi baja gitu ya, sudah beralih nih mungkin dari Pak Firdaus mungkin dari blast furnace ke electrical furnace gitu ya. Tapi kalau kita berbicara listriknya dari mana nih? Listriknya masih dari batu bara atau dari fossil fuel. Nah ini kan kita berbicara mengenai sektor upstreamnya juga gitu ya, sektor hulunya gitu ya. Bagaimana itu ada indirect sebetulnya emission yang juga diberikan di proses produksi gitu. Jadi tapi dari segi perusahaan atau dari segi industri tidak bisa berbuat banyak kan sebetulnya, bahwa infrastruktur tersebut disediakan dan dihadirkan oleh pemerintah dan BUMN gitu. Tetapi ya tentunya Indonesia pada saat ini masih berada di tahap bagaimana meminimalisir dari direct emission yang berasal dari kegiatan processing atau pengolahan ya, melalui fasilitas produksinya diperbaiki gitu ya, dan juga mungkin ada beberapa cost yang dikeluarkan lebih daripada processing tradisional. Next. Nah, banyaknya cost ini sendiri itu justru juga tidak difasilitasi begitu ya, bahwa insentif fiskal hijau bagi industri pengolahan itu juga minim gitu. Kita melihat bahwa beberapa negara seperti Thailand, China, Malaysia, Afrika Selatan begitu ya, yang memang sudah menawarkan tax deductions yang cukup tinggi begitu ya, libur pajak, tax holidays, yang tentunya juga menyasar kepada penurunan dari penurunan dari emisi karbon berasal dari industri pengolahan. Jadi tidak hanya berbicara mengenai hilir dari misalnya bagaimana menghadirkan mobil listrik gitu ya di hilir, tetapi di hulunya seperti apa? Di hulunya juga perlu disupport begitu ya. Next. Nah, kita juga tahu bahwa Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembiayaan sendiri memang tidak bisa mengandalkan semuanya dari pemerintah. Tentunya ini juga jadi catatan tersendiri bahwa pemerintah juga perlu menghadirkan kerjasama yang cukup strategis dengan beberapa instansi atau institusi yang memang bisa membiayai proyek-proyek yang renewable ke depan gitu ya, dan juga itu bisa menghadirkan insentif bagi para pelaku industri pengolahan lain gitu. Next. Ya, kita melihat juga bahwa potensi pembiayaan hijau ini masih ada gitu ya, masih terbuka bagi industri pengolahan kita. Kita melihat slide yang sebelah kanan ini Bapak Ibu sekalian, bahwa dari sektor-sektor yang dibiayai di wilayah Asia Pasifik, sektor untuk yang industri masih cukup rendah begitu ya. Banyak diantaranya itu ada di sektor-sektor energi, di sektor-sektor pengolahan limbah, tetapi di sektor industri ini yang menjadi peluang dan juga bisa jadi itu sebagai tantangan tersendiri. Kita melihat juga bahwa posisi di Indonesia untuk negara issuer sendiri untuk pembiayaan hijau ini masih kalah dari beberapa negara lain gitu ya. Tetapi tentunya ini masih cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan negara-negara peers begitu di ASEAN terutama. Kita masih melihat bahwa sebetulnya untuk pembiayaan hijau ini masih terbuka, karena ini jadi salah satu penggerak begitu ya, bagaimana industri hijau itu bisa hadir di Indonesia.